Apabila sesuatu itu terkumpul di dalam sembahyang, maka sembahyang itu bisa disebut adalah sembahyang yang khusyuk. Antara lain beliau menyebutkan bahwa khusyuk itu di dalamnya ada yang namanya hudurul qalbi. Artinya hadir hati. Arti hadir hati itu bisa kita maknai dengan sadar. Kita ruku, kita sadar kita sedang ruku. Sujud, kita sadar kita sedang sujud. Berdiri, kita sadar sedang berdiri. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadar kita sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, hati kita sadar kita sedang baca Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, hati kita sadar kita sedang baca Maliki Yaumiddin, sampai seterusnya. Nah, pertama itu hudurul qalbi. Kalau kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita tidak sadar bahwa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti hati kita tidak hadir. Nah, kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita kadang merasa kita mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita kadang merasa kita telah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berarti kita kadang sadar diri. Berarti kita kadang hadir hati. Nah, itu pertama hudurul qalbi itu. Jadi kalau kita sudah bisa menghadirkan hati kita, menyadari apa yang kita baca, apa yang kita perbuat, itu adalah merupakan bagian dari khusyuk. Kita sudah dapat bagian dari khusyuk. Walaupun itu belum sepenuhnya khusyuk, tapi sudah dapat ada bagian khusyuk. Walaupun kita belum paham, belum mengerti, belum menghayati, tapi sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah hadirul qalbi, hudur hati. Nah, bagian yang kedua yang ada di dalam khusyuk itu adalah tafahum, paham. Artinya termasuk di dalam kandungan khusyuk, kita paham apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita paham apa arti Bismillahirrahmanirrahim. Kita paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita paham. Nah, di samping hati kita sudah ingat, sadar kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita paham apa itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita sadar kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kita paham apa itu arti Ar-Rahmanir Rahim, sampai seterusnya. Nah, itu bagian yang kedua yang ada di dalam khusyuk itu. Jadi membaca surah yang kita pahami artinya itu lebih baik daripada surah yang kita kada paham artinya. Lebih baik. Walaupun kuliah lawan kulhu, tiap kali sembahyang kuliah kulhu. Maghrib, isya, subuh kuliah kulhu. Sembahyang duha kuliah kulhu, sembahyang witir kuliah, itu lebih baik daripada kita baca surah-surah panjang tapi kada paham apa yang kita baca. Karena kalau kita kada paham apa yang kita baca, kita sangat jauh daripada kekhusyuan yang sebenarnya itu. Walaupun hati kita sudah hadir, tapi kita belum paham, maka kita belum dapat khusyuk yang sepenuhnya. Hanya dapat bagian dari khusyuk. Tafahum, mempaham. Apa arti at-tahiyyatu lillah?
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, kita baca tahiyat, kita hadir hati, kita sadar kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, dan kita paham apa itu artinya, apa itu maksudnya. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni, kita paham apa yang kita baca itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang ada di dalam kandungan khusyuk itu adalah ta'zim. Kita mengagungkan. Nah, mengagungkan apa yang kita baca daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala atau kalimat-kalimat thayyibah lain. Dalam hati itu ada ta'zimnya, ada pengagungannya. Ini rasa. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita pun membaca itu, hati kita mempaham itu, dan kita baca itu ada ta'zim, ada pengagungan. Yang mana pengagungan itu kadang kita dapati kalau kita membaca Quran. Atau membaca surat dari kawan. Kita baca surat kawan kepada saudaraku yang selalu kuingat, kukenang bahwa keadaanku sekarang ini alhamdulillah baik-baik saja. Semoga keadaan saudara pun demikian pula. Kita baca surat itu, kita hadir hati. Kita paham. Tapi ta'zimnya tidak ada. Adalah ta'zimnya. Lain hal kalau kita baca surat itu dari guru. Lain hal kalau surat dari guru. Guru ngirim surat, wahai anak dah ini bagaimana keadaan kamu? Nah, surat itu kita baca, dalam hati itu ada perasaan ta'zim. Nah, ini apalagi kalam Allah. Apalagi kalam Allah, Al-Quran yang kita baca, atau kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, zikir, dan salawat, itu dalam hati kita tentu ada yang namanya ta'zim, mengagungkan. Nah, itu bagian daripada khusyuk. Nah, 3 macam itu pokok dalam untuk khusyuk itu. Kita hadir hati, orang nang kada hadir hati itu contohnya. Ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya nih makan di warung. Itu contoh yang kada hadir hati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam hati nih, di mana kamu anda kunci tadi? Datangkah sudah si anu nih? Nah, itu contoh orang yang kada hadir hati. Itu jauh daripada paham. Jauh daripada ta'zim. Karena untuk itu aja hatinya kada hadir. Nah, jadi khusyuk itu artinya kehadiran hati kita. Kita paham apa yang kita perbuat, apa yang kita baca. Dan kita ta'zim. Ada pengagungan terhadap apa yang kita baca dari kalam Allah dan kalimah-kalimah thayyibah itu. Nah, kemudian apabila kita sudah paham, sudah hadir hati, kita paham, kita ada ta'zim yang kita baca itu, kemudian di situ ada timbul yang namanya haibah, khasyah, takut, ar-raja atau harap, al-haya atau malu. Nah, ini rasa yang dihasilkan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita perbuat. Nah, orang khusyuk macam itu. Kalau kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, nah ini bacaan yang paling sejuk di dalam sembahyang. Bacaan ini bacaan yang paling menenteramkan hati. Bacaan ini bacaan yang menumbuhkan berbagai macam harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Kita sadar tuh membaca Ar-Rahmanir Rahim, sadar. Kita paham artinya pengasih, penyayang. Ada ta'zim kita. Dan di situ ada harap kita. Di situ ada satu kenyamanan. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Nah, itu rasa kita baca Ar-Rahmanir Rahim beda dengan rasa kita baca Maliki Yaumiddin. Itu beda rasanya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim itu kita ada ketentraman, ada ketenangan, kenyamanan, ada harapan-harapan kepada Allah karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu kita baca Maliki Yaumiddin, dia adalah raja, satu-satunya raja di hari kiamat nantinya. Nah, itu beda rasanya. Bila kita kalau membedakan rasa itu, nah kita sudah ada bagian dari kekhusyuan itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, raja, penguasa tunggal pada hari kiamat. Nah, itu mestinya ada perasaan takut dalam hati kita, ada perasaan haibah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita baca Maliki Yaumiddin itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ikrar, pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ini beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, di sini ada rasa yang lain dari kita baca Maliki Yaumiddin. Rasanya lain dari waktu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ibaratnya wadah itu di sini ada untuk, di sini ada pais, di sini ada roti pisang. Nah, tadi makannya untuk, ini rasanya, makan pais, ini rasanya, roti pisang, ini rasanya. Kalau orang kadang merasa, ini orang bisa mati atau stroke. Kada tahu dirasa untuk, kada tahu dirasa pais, kada tahu roti pisang. Ini orang ada gangguan rasa. Atau jadinya sama rasanya. Nah, ini aneh lagi. Roti pisang padahal sama lawan untuk, padahal sama lawan pundut, kan ya mau. Nah, di situ kita ada beda-beda rasa. Di waktu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami taat, kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini kalimatnya hanya. Nah, di situ pengakuan kita itu mau kada mau, itu ada rasa. Rasa apa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita hanya kepada Allah taat. Ternyata kita seringkali taat lawan hawa nafsu kita. Kita taat dengan syaitan, kita taat dengan iblis, kita taat dengan kawan-kawan yang jahat. Kada sesuai antara keadaan dengan pengakuan di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu rasanya ada rasa malu kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu contoh orang yang sembahyangnya dalam keadaan khusyuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu lain lagi pulang rasanya lawan yang tadi. Lain lagi rasanya. Begitu kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Di sini ada rasa sangat mengharapkan kepada Allah bimbingan. Bukan rasa malu, bukan rasa takut, tapi di sini ada rasa mengharap kepada Allah untuk diberi bimbingan, diberi petunjuk. Jadi itulah bagian dari khusyuk yang tersebut tadi oleh ulama-ulama dijelaskan itu merupakan ruhus salah. Berapa sembahyang kita yang diterima oleh Allah tergantung khusyuk kita. Tergantung khusyuk kita. Kalau kita khusyuk hanya sarakaat itulah yang diterima oleh Allah. Kalau kita khusyuk cuma seperempat rakaat, itulah yang diterima oleh Allah.
Jadi ganjaran pahala itu diberikan ala qadri khusyu'ihim, atas kadar khusyuk mereka itu. Nah, oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan khusyuk itu adalah wajib. Kenapa maka wajib? Karena Allah memerintahkan wa aqimis shalah li dzikri, dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Nah, untuk mengingat aku. Wa qala subhanahu, firman Allah, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.